Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5006, 5007, 5008. Tatapan mata inspektur itu menatap Dev semakin dingin, dan hasrat membunuh pun muncul di dalamnya. Dev merasakan niat membunuh dari pengawas patroli yang sudah berubah menjadi naga ilahi, tangannya yang kanan menggenggam erat pedang pembunuh naga dengan ekspresi sangat serius. Menghadapi pengawas patroli yang telah berubah wujud, Dev tak berani lengah sedikit pun, karena jika sampai kalah, nyawanya bisa terancam. Senior, jika nanti aku kalah, kau harus cepat menyatu denganku dan membantuku, ujar Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Tidak mau, jawab Raja Iblis Awan Merah santai sambil menyilangkan kaki, berbaring nyaman di dalam lautan kesadaran Dev. Dev terkejut dan sedikit marah. Sialan, kamu makan makananku, minum minumanku, dan tinggal di rumahku, tapi sekarang kamu mengucapkan kata-kata dingin seperti itu, di mana hati nuranimu? Kau jangan terus bergantung padaku, harus percaya pada dirimu sendiri dan paksa dirimu. Kalau tidak, bagaimana kau tahu seberapa jelek dirimu? Balas Raja Iblis Awan Merah sambil tertawa. Dev hanya bisa menghela napas panjang. Tiba-tiba pengawas patroli menghilang. Dev mengerutkan kening, lalu dengan pedang pembunuh naga di tangan, melangkah satu langkah maju dan tiba-tiba melancarkan sebuah tebasan dari atas ke bawah. Boom! Tebasan itu menghasilkan perlawanan dahsyat yang membuat tubuh Dev terhempas ke belakang. Pengawas patroli muncul kembali dan menghantam Dev dengan pukulan keras penuh niat membunuh yang menakutkan sampai alam semesta di sekitar terasa kehilangan warna. Dev tahu jika terkena pukulan itu, jika dia tidak mati pun pasti terluka parah. Namun saat pukulan itu hendak mengenai Dev, tiba-tiba sebuah tombak panjang melesat menghantam ke udara. Boom! Kekuatan dahsyat membuat pengawas patroli terhempas ke belakang. Seorang gadis berbaju putih muncul, memegang tombak panjang dan mengenakan gelang langit bumi di lehernya seolah hampir melangkah di atas roda angin dan api. Pengawas patroli dari kuil dewa, kau menyerang junior. Apakah kau tidak punya malu? Tanya gadis berbaju putih dengan tatapan tanpa rasa takut. Siapa kau? Tanya pengawas patroli sambil mengerutkan alis dan menatap gadis itu tajam. Namun gadis itu mengabaikan pertanyaannya dan menoleh pada Dev yang terluka. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku, jawab Dev sambil menggeleng. Justru aku yang harus berterima kasih, kau sudah menyelamatkan banyak orang di benua Changsuan, balas gadis itu sambil tersenyum. Dev terkejut, kau dari benua Changsuan? Gadis itu menggeleng. Ketika Dev dan gadis itu berbincang, pengawas patroli menjadi marah dan berteriak, kau sedang mencari mati. Tiba-tiba ia mengayunkan tangan ke depan, melepaskan kekuatan dahsyat yang seolah-olah mengecilkan ruang di sekitar mereka. Dev dan gadis berbaju putih merasa tubuhnya seakan terkungkung. Terlalu sombong. Gadis itu mendengus, lalu menggoyangkan pergelangan tangan dan menusukkan tombak. Boom! Tombak itu langsung menembus kekuatan dahsyat itu, tapi kekuatan itu tidak berkurang dan malah memaksa gadis itu terus mundur. Melihat itu, Dev mengayunkan pedang pembunuh naga yang mengeluarkan suara raungan naga dan menebas dengan ganas. Tebasan itu menghancurkan kekuatan dahsyat tersebut. Saat Dev hendak bernapas, pengawas patroli sudah berada tepat di depannya. Dev tak sempat mengayunkan pedang, lalu dengan sekuat tenaga memukul. Tinju cahaya suci. Boom! Saat melepaskan pukulan, Dev merasakan tubuhnya ringan, seketika ditarik ke belakang oleh gadis berbaju putih. Jangan lawan dia, kau bukan tandingannya, katanya. Gadis itu segera menusukkan tombak, ujungnya memancarkan kilatan cahaya ungu. Wajah pengawas patroli berubah dan ia melepaskan pukulan dengan tangan kiri. Tombak mohis, seru pengawas patroli saat menyerang. Kau ternyata cukup tahu barang, balas gadis itu sambil mundur cepat dan menggetarkan ujung tombaknya, menciptakan bayangan-bayangan tombak di depan pengawas patroli. Mata petugas patroli itu tiba-tiba menyipit dan dia cepat-cepat mundur, jelas-jelas takut pada tombak mohis. Melihat hal ini, Dev mengayunkan pedangnya dan ingin membunuh inspektur itu saat dia sedang waspada. Satu pedang memutuskan segalanya. Dev mengayunkan pedangnya, dan energi pedang meledak dari pedang pembunuh naga. Energi pedang berubah menjadi seekor naga emas, dengan api berkobar di sekujur tubuhnya, meraung dan berlari ke arah pengawas patroli. Pengawas patroli itu terlalu kuat, jadi Dev hanya bisa menggunakan pedang terkuatnya. Untuk pedang ini, Dev tidak hanya menggunakan kekuatan abadi di tubuhnya, tetapi juga kekuatan naga dan asal api. Segala jenis tenaga diintegrasikan bersama. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh pengawas patroli itu dengan pedang ini. Pengawas patroli juga merasakan kekuatan pedang Dev. Tidak ada lagi penghinaan di matanya dan wajahnya berubah drastis.
Tetapi pada saat ini, dia tidak punya cara untuk menghindarinya, karena pedang Dev terlalu cepat dan waktunya sangat tepat. Pengawas patroli itu berteriak dengan marah, menyilangkan tinjunya dan mengayunkannya secara tiba-tiba. Dia memukul dengan kedua tangannya, menggunakan seluruh kekuatan hidupnya, dan seluruh kekosongan mulai terdistorsi di bawah kedua tangan ini. Boom! Disertai suara ledakan keras, tubuh Dev langsung terpental mundur. Pengawas patroli juga tidak berada dalam situasi yang baik, karena kedua lengannya hancur akibat pukulan itu. Tanpa lengannya, inspektur itu tahu ia tidak dapat melawan lagi dan ingin mundur. Tetapi tombak gadis berpakaian putih itu sudah ada di depannya. Sinar cahaya ungu menyelimuti seluruh tubuh pengawas patroli itu. Pengawas patroli itu menggertakkan giginya, dan jiwanya langsung meninggalkan tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya meledak di bawah cahaya ungu. Tombak Mohis memang sesuai dengan reputasinya. Patroli jiwa pengawas patroli mundur dan mencoba melarikan diri. Masih ingin lari, gadis berpakaian putih itu hendak mengejar dengan pistol, tetapi beberapa sosok muncul di langit dalam sekejap. Mereka semua adalah orang-orang dari Istana ke-8 yang berdiri di depan pengawas patroli. Pada saat yang sama, bumi bergetar, dan semua prajurit dari kota harimau terbang yang melarikan diri kembali lagi. Xie Zong juga ada di antara mereka, karena dia harus kembali. Di belakangnya, Huo Zhao secara pribadi mengawasi pertempuran, jadi Xie Zong tidak berani untuk tidak kembali. Melihat ini, gadis berpakaian putih itu tidak mengejarnya, tetapi mengulurkan tangan dan menarik Dev ke atas. Dahi Dev dipenuhi keringat dingin dan dia terengah-engah. Pertarungan ini menyedot banyak tenaganya. Jika gadis berpakaian putih itu tidak muncul, Dev tidak akan mampu menghadapi pengawas patroli kuil dan harus dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah. Melihat orang-orang dari Istana ke-8 datang, ekspresi inspektur itu menjadi tenang. Sekalipun tubuh fisiknya telah tiada, selama jiwa masih ada, tubuh fisik dapat dibangun kembali. Hanya butuh waktu. Inspektur Huo Zhao datang ke hadapan inspektur dengan sikap yang sangat hormat. Para inspektur ini setara dengan penegak hukum di seluruh kuil, dan mereka secara khusus bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi di setiap cabang kuil, sama seperti Departemen Inspeksi Disiplin. Tatapan mata petugas patroli itu dingin saat dia menatap tajam ke arah Huo Zhao dan berkata, biarkan seseorang membunuh mereka. Kau antar aku kembali ke istana. Aku ingin membangun kembali tubuhku. Sesuai perintahmu. Huo Zhao mengangguk, lalu berkata kepada Xie Zong, semuanya, ambil tindakan. Siapapun yang lolos tanpa izin akan dimusnahkan. Ketika Xie Zong mendengar ini, dia dengan enggan memerintahkan, bunuh. Prajurit yang tersisa dari kota harimau terbang semuanya bergegas menuju Dev dan gadis berpakaian putih. Sekelompok besar orang, berhadapan dengan dua orang. Pada saat ini, Xie Zong tidak berani menahan diri sama sekali. Huo Zhao melirik Dev dengan ekspresi yang sangat rumit, lalu melindungi jiwa pengawas patroli dan pergi dengan cepat. Jika inspektur itu benar-benar mendapat masalah di wilayahnya, akan sulit baginya, sebagai tuan istana ke-8, juga. Dev mengerutkan kening saat dia melihat kerumunan orang yang bergegas ke arahnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya gadis berpakaian putih. Aku bingung, apakah harus lari atau tidak? Kata Dev. Bagaimana menurutmu? Gadis berpakaian putih itu tersenyum. Kabur. Setelah mengatakan itu, Dev berbalik dan hendak berlari. Namun sebelum dia bisa melarikan diri, dia melihat tanah berguncang dan sekelompok besar orang bergegas menghampirinya. Niu Meng membawa orang-orangnya kembali, si gila abadi, Humazi, Bai, Xiurui, Nuoking. Mereka semua kembali, membawa serta semua prajurit dari kota Badak. Bagaimana mungkin kita meninggalkan kakak tertua kita sendiri? Bunuh semua orang sampai mereka semua musnah. Tuan kota Niu Meng itu meraung. Para prajurit kota Badak menyerbu ke arah prajurit kota harimau terbang. Kedua belah pihak bertarung lagi. Ketika Xie Chong melihat ini, dia sedikit mengernyit. Mereka jelas telah melarikan diri, tetapi sekarang mereka dipaksa kembali. Tetapi kali ini, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa lolos dari hukuman kuil. Bunuh semua orang. Ini adalah pertarungan terakhir, pertarungan hidup dan mati. Xie Zong berteriak. Para prajurit kota harimau terbang juga tahu bahwa sekarang mereka tidak punya jalan keluar lain selain bertarung sampai mati. Pertarungan mencapai puncaknya saat keduanya bersentuhan. Melihat ini, Dev juga bergegas maju dengan pedangnya, tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Dev, si gadis berpakaian putih, si gila abadi, Humazi, semuanya merupakan master. Mereka tak terkalahkan di antara para prajurit. Bahkan seorang prajurit kelas 1 di alam keabadian yang tersebar tidak akan pernah bertahan lebih dari satu putaran di tangan mereka. Secara bertahap, kota Badak memperoleh keunggulan. Xie Zong menatap semua yang ada di depannya, matanya dipenuhi ketidakberdayaan dan ketakutan. Jika semua anak buahnya terbunuh, kota harimau terbang tidak akan ada lagi, dan jabatannya sebagai penguasa kota akan tamat sepenuhnya.
Tepat ketika Jie Zong merasa tidak berdaya, tiba-tiba bayangan hitam jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Orang-orang ini berpakaian hitam, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Setelah mengawal inspektur, Huo Zhao mengirim sejumlah besar orang dari Istana ke-8. Bergabungnya orang-orang dari Istana ke-8 ini langsung menggeser keseimbangan ke arah kota harimau terbang. Di pihak kota badak, hanya Dev dan kelompoknya yang lebih kuat, tetapi pria berpakaian hitam dari Istana ke-8 ini semuanya berada di atas tingkat kedua alam dispersi abadi. Harus diakui, kekuatan kuil itu sungguh luar biasa. Jika tidak, salah satu Istana ke-8 dapat mengendalikan seluruh kota harimau terbang dan menggunakan penguasa kota harimau terbang Jie Zong sebagai bawahannya. Hahaha, saudara-saudara, kami di sini untuk membantu. Orang-orang dari kuil ada di sini, bunuh mereka. Kelegaan ini mengembalikan rasa percaya diri mereka. Moral para prajurit di kota Flying Tiger juga langsung melonjak. Dev mengerutkan kening. Dia tidak menyangka ada begitu banyak orang di Istana ke-8, dan mereka begitu kuat. Tetapi sekarang setelah perkelahian dimulai, akan sulit untuk melarikan diri. Dev hanya bisa mengertakkan gigi dan berjuang keras. Tepat ketika Dev bertarung sampai mati dengan pedang pembunuh naga di tangannya, sebuah sosok tiba-tiba jatuh di depannya. Dev tertegun, lalu tubuhnya lenyap seketika. Diiringi cahaya pedang yang melesat keluar, seorang pria berpakaian hitam dari Istana ke-8 dipenggal. Sambil memenggal kepala pria berpakaian hitam dari Istana ke-8, Dev dengan cepat meraih sosok yang terjatuh itu. Teman Xiu, Dev menatap Xiu Rui. Tubuh Xiu Rui saat ini dipenuhi bekas luka, dan napasnya semakin lemah. Saya merasa lega melihat Anda baik-baik saja. Setelah Xiu Rui selesai berbicara, dia muntah darah. Ketika dia mendengar bahwa Dev dalam bahaya jika dia tetap sendirian, dia mengikutinya tanpa ragu-ragu. Bai bahkan memanggil semua orang dari pasar gelap miliknya. Kau terlalu bodoh. Jika kau mengikuti pertempuran seperti ini, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Dev perlahan meletakkan Xiu Rui ke tanah dan berkata dengan bingung. Kekuatan Xiu Rui tidaklah kuat, dia hanya berada di puncak alam transformasi abadi, dan dia bahkan belum mencapai alam dispersi abadi. Berlari kemari untuk menyelamatkan diri sama saja dengan mencari kematian. Kau menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa hanya melihatmu dalam bahaya dan tidak melakukan apapun. Itu sepadan bahkan jika aku mati. Jika bukan karenamu, aku mungkin akan tetap berada di dalam kandang itu entah untuk berapa tahun. Nafas Xiu Rui semakin melemah. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Sambil berbicara, Dev mengeluarkan batu abadi yang diperolehnya dari tanah harta karun dan meletakkannya di tangan Xiu Rui. Ini adalah batu abadi, batu ini pasti bisa menyelamatkanmu. Dan pil-pil ini semuanya terbuat dari berbagai ramuan abadi. Dev dengan murah hati menyediakan berbagai sumber daya kepada Xiu Rui untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Bersambung.